أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه رسول الله أجمعين. أما بعد. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari kami, baik calon jemaah haji terdekat maupun sedikit yang agak jauh. Yang dekat saya doakan segera berangkat, yang masih sedikit agak jauh segera mendaftar dan saya antar kembali ke tanah suci. Aminkan yang semuanya. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu, saudara-saudara Ibu yang berhimpun di sini semuanya dipanggil Allah untuk menunaikan ibadah sholat fardu setiap saat, baik berjamaah di masjid atau di rumah, dan panggilan Allah yang kedua yakni menunaikan umroh maupun haji ke tanah suci sebelum sakaratul maut. Amin ya rabbal alamin. Itu doa itu Bapak Ibu. Maksudnya saya tadi itu saya doakan semua Bapak Ibu sebelum sakaratul maut semuanya pernah ke tanah suci. Karena ke tanah suci itu merupakan ibadah ritual yang sangat mulia dan merupakan panggilan Allah. Sesiapa yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis mengatakan al-umratu ilal umrati kafaratun bainahuma. Artinya dari umroh ke umroh merupakan penebus dosa di antaranya. Dan hadis itu tersambungkan lagi, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Maksudnya haji yang betul-betul tidak ada balasan dari Allah kecuali surga. Sahih Bukhari Muslim. Amin ya rabbal alamin. Sebelum menunaikan haji maupun umroh, kata Rasulullah, ambillah tuntunan manasik dariku untuk kalian. Sahih juga. Berarti orang yang mau ke tanah suci mesti ikut manasik haji maupun umroh. Beda manasik haji dan umroh sedikit saja bedanya Bapak Ibu. Kalau haji ditambah saja lagi kegiatannya, yakni yang pertama wukuf di Arafah. Mulai tanggal 8 bergerak dari Mekah menuju ke Arafah sampai tanggal 9 Zulhijjah. Pas hari Arafah jam 12 lewat di waktu zuhur sampai jelang waktu maghrib, itulah prosesi wukuf di Arafah. Kemudian bermalam di Musdalifah setelah itu. Kemudian bermalam lagi di Mina setelah itu. Bermalam di Musdalifah malam tanggal 10, mulai subuh hari beranjak ke tempat Jumarat, melempar jumrah Aqabah. Jumrah yang besar yang ketiga. Tanggal 10
7 kali lempar dari satu batang Jumratul Aqabah. Kemudian malam tanggal 11, 12, 13 bermalam di Mina. Dan setiap harinya melaksanakan lontar jumrah ula, wusta, aqabah. Tanggal 11, tanggal 12 ula, wusta, ya, kemudian aqabah. Kemudian tanggal 13 juga ula, wusta, dan aqabah. Berarti 3 hari turut-turut 11, 12, 13 kita harus melempar 21 biji batu kerikil ke tempat jumrah, yaitu 3 tiang. Yang pertama ula, tiang ke tengah, yang kedua adalah wusta, dan tiang yang terakhir yaitu tiang aqabah. Dan setelah itu pulang ke Mekah untuk melaksanakan rangkaian rukun umrah yang berikutnya, yakni tawaf ifadah. Ini haji ya, ini haji. Tawaf ifadah 7 kali putaran. Setelah tawaf ifadah melaksanakan lagi rukun haji yang selanjutnya, yaitu sa'i. Dan setelah sa'i baru tahallul. Selesailah haji oleh jemaah haji. Itu aja bedanya. Nah, sehingga kalau mau dilihat rukun umroh, rukun haji hanya beda satu malam. Rukun umroh ada 5. Rukun tak boleh tidak harus kita lakukan. Kalau tidak, umroh tidak sah, haji tidak sah. Rukun umroh ada 5. 1, niat lillahi ta'ala dengan berihram. Niat dengan berihram. Artinya berihram itu bukan hanya setakat pakaian ihram, tapi mulai dengan berniat memakai pakaian ihram. Kalau kami laki-laki, yaitu hanya 2 helai pakaian, 1 untuk sarung, 1 untuk menutup bahu. Kalau ibu seperti ini juga sudah cukup, biasa saja. Ya. Setelah kita berniat ihram, itu tidak boleh kita lakukan hal-hal yang tidak atau yang sudah ditentukan oleh syariat. Ya, tidak boleh. Tidak boleh berkata kotor, bermaksiat, meminang, menikah, berkata dusta, memetik, kebohongan, ya, tidak boleh. Tak boleh pakai cadar, tak boleh pakai sampul tangan. Itu baku, ya. Baik haji maupun umroh dalam berihram kita, ya, dalam berihram kita tak boleh pakai cadar. Wanita-wanita bercadar harus buka. Wanita-wanita yang pakai sampul tangan harus buka. Ini ketentuan. Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Dan kemudian rukun umroh yang kedua adalah bertawaf 7 kali di Ka'bah. Kemudian ketiga bersa'i 7 kali pulang pergi. Kemudian tahallul yang keempat. Dan yang kelima tertib, itu 5. Kemudian rukun haji 6. Berniat ihram, kemudian wukuf di Arafah, kemudian tawaf ifadah, bersa'i, tahallul, dan tertib. Jadi satu aja bedanya, yaitu melaksanakan umroh di Arafah. Beda rukun haji dengan umroh hanya 1, hanya ditambah dari umroh itu menjadi 6. Yang ditambah adalah wukuf di Arafah. Dan wukuf di Arafah rangkaian nomor 2 dari rukun haji. Apa yang pertama? Niat ihram. Yang kedua baru wukuf. Setelah wukuf baru pulang ke Mekah nanti setelah lontar umrah. Itu tanggal 13 itu melaksanakan tawaf ifadah, tawaf wajib, tawaf rukun, kemudian bersa'i dan bertahallul secara tertib. Selesailah pulang lawakan. Nah, belilah oleh-oleh apa? Beli air zam-zam, beli rumah dan lain-lain lah. Jajan-jajan kering-kering itu jangan basah-basah. Lembab sampai coba lihat. Baik Bapak Ibu jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. PT mereka tahu ya, citra Indonesia ini insya Allah memang boleh dikatakan untuk Riau, karena memang dilahirkan di Riau, besar di Riau,
Dan travel ini dipakai jasanya untuk mengurus pesawat dalam pelaksanaan haji, ya, melansir jamaah dari Pekanbaru sudah 2 tahun dengan memakai pesawat kecil muatannya 150 orang, yaitu pesawat Lion Air. Kami ya dilansir ke Batam, masuk pesawat besar. Pesawat besar itu muatannya adalah 450 orang. Travel inilah, jasa inilah travel yang dipakai. Insya Allah. Dan kemudian insya Allah saya lihat ADART travel ini adalah sangat meyakinkan, sehingga 4 travel yang melamar saya untuk menjadi mutawif atau pembimbing, ya, karena ini dekat dan terpercaya menurut saya, yang lain terpercaya juga, tapi ini adalah dekat, maka saya memilih dari 4 inilah yang saya lakoni, ya. Travel bisa disingkat, yaitu travel KCI, Krakatau Citra Indonesia. Dan kebetulan di Meranti ini insya Allah sudah mulai kita sosialisasikan kepada masyarakat. Dan alhamdulillah sudah beberapa tahap ini kita berangkatkan. Kemarin berapa orang Pak? 7 orang ya? Nah, ini insya Allah 13 orang nanti, 13 orang Pak. Dan mudah-mudahan berikutnya lagi Januari, Februari atau Maret. Kalau Maret jumpa puasa di sana 4 hari, ya bulan saya jumpa puasa 4 hari di sana. Yang Maret, mudah-mudahan giliran kami pula berangkat. Mudah-mudahan Pak Zul Saleh, Pak Nazarman dan bapak-bapak yang lain lah, ya, Pak saudaraku, ya, mudah-mudahan ibu-ibu yang lain, Ibu Bautia, ya, Ibu Ica, semuanya ya, amin ya. Nah, kita puasa 4 hari sana berpulang, itu bulan Maret nanti. Mudah. Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun saya duduk di depan Bapak Ibu ini adalah amanah dari travel. Di spanduk ada 2 nama, tapi satu dan hal karena manasik itu juga, sehingga barangkali nama yang panjang gelarnya itu nanti akan mengisi, kalau tidak sempat kita di sini karena tak lama lagi akan berangkat, itu kita akan mengikuti manasik akbar itu tanggal 7 Desember di Pekanbaru sebelum malamnya kita berangkat. Sebelumnya malamnya kita berangkat. Insyaallah tanggal 7 di sana. Baik, Ibu dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian pengalaman supaya kita ada terasa keakraban. Memang istilahnya itu yang berangkat orang dia, yang mengisi materi orang dia, itu kebetulan saja. Saya Bapak Ibu sudah ditatar 1 pekan di Pekanbaru sebelum saya diberi amanah membawa jamaah haji tahun 2019 sebanyak 90 orang. Kami ditatar 7 hari sudah mengantongi sertifikat, ya, dan kemudian sebelum itu saya sudah jadi dosen. Dan saya mengajarkan praktek ibadah sudah 10 tahun. Di antara praktek ibadah termasuk manasik umroh dan haji ini, ya. Materinya insya Allah bermacam-macam model. Waktu manasik kemarin untuk Pak Fatia dan kawan-kawan itu kami pakai selayar, tapi kurang maksimal. Kelihatannya oleh Bapak Ibu lebih fokus dengan cerita-cerita seperti ini, langsung kita praktek. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, sebetulnya alat ada di rumah lengkap. Bahkan di rumah itu semenjak tahun 2013 kami selalu melakukan manasik. Ya, manasik waktu itu travelnya adalah travel Arvinareka di rumah Pak Selain ada Pak, alat lengkap. Tapi sengaja hari ini saya tak pakaikan karena rasanya lebih ada keakraban dan waktunya tidak perlu lama-lama karena Bapak Ibu yang jauh dari kampung akan pulang tengah hari ini. Ya, jadi kalau itu mana lagi konslet lagi apa macam membuang waktu. Jadi dengan seperti ini keakraban mari kita jalin, tanyakan saja di tengah saya ngomong ketika memang ada yang kurang jelas Bapak Ibu. Ya. Jadi saya dosen sudah 10 tahun mengajarkan praktek ibadah termasuk praktek macam ini. Kemudian saya sudah mengantongi sertifikat untuk membimbing haji bahkan umroh. Ya, dan kemudian saya sudah diamanahkan untuk melaksanakan dengan Ibu Mas dan kawan-kawan mitra pada hari ini dengan Bapak Ibu dimuliakan. Seandainya ada yang hilaf mohon maaf dapat kita perbaiki ke depan, dan ketika ada yang benar kami sampaikan itulah bekal kita nanti yang
akan kita laksanakan program umroh dan ibadah umroh kita untuk yang akan datang. Baik, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita membacakan 7 bacaan, dan 7 bacaan ini adalah sangat penting dalam kegiatan umroh maupun haji. Ya, boleh saya Bapak, Ibu saya ajak untuk membaca hal-hal yang akan saya bimbing ini, Bu, Pak. Ya, sama-sama kita ya. Baik, kita beristighfar dulu. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Ini namanya istighfar. Ini namanya bersih-bersih jiwa raga. Dari salah minta kita dimaafkan Allah, dari dosa minta kita diampuni oleh Allah, insya Allah. Kalau sudah bersih-bersih jiwa kita, apa yang akan kita lakukan kemudiannya mudah-mudahan selalu mulus dan sukses dan sempurna dan mendapatkan pahala ridho Allah Subhanahu wa taala. Baru yang selanjutnya hitung ya, ini baru pertama. Yang selanjutnya adalah suratul Fatihah. Yuk sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini pasti sudah hafal siapa sih kita semuanya? Sudah 2. Yang ketiga, mari kita bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sama-sama. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Artinya secara umum kami memenuhi panggilan-Mu ya Allah. Tiada sekutu bagimu ya Allah, tiada Tuhan selain ya Allah. Segala puji, segala nikmat dan segala ridho hanya di tangan-Mu ya Allah. Tiada sekutu bagimu ya Allah, ya mujibas sa'ilin. Dan selanjutnya ini baru 3, tadi istighfar, Al-Fatihah. Yang ketiga ada bertalbiyah kita. Ini bacaan-bacaan pokok Bapak Ibu. Saya sampaikan 7 nanti. Minimal ini yang menjadi bekal kita bawa ke tanah suci. Ini 7 mudah-mudahan sebagai bekal pokok kegiatan ibadah umroh kita nanti, mudah-mudahan qabul, lancar dan sempurna. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kedua, karena memang ini urutan setelah talbiyah, dengarkan dulu. Setelah itu saya ajak Bapak Ibu nanti. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar
ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal Alamin. Kembali. Yang ketiga adalah Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yuk, salawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sama-sama. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bagian tadi yang keempat, Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal Alamin. Doanya ini kita ulang lagi satu kali. Allahumma Rabbana Allahumma apa tadi? Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma Rabbana Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal Alamin. Doanya baru 4. Kemudian yang selanjutnya dengarkan dulu. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Yuk sama-sama yang kelima. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sekali lagi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dan kemudian yang keenam, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sekali lagi, tadi beda yang tadi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sekali lagi, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan yang terakhir, kita banyak-banyak membaca la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita pergi sampai di tempat yang kita kunjung, kita bermohon kepada Allah minimal la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. 7. Nanti saya sampaikan di mana letak dibaca 7 ini. Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ingin saya sampaikan bahwa dalam perjalanan haji itu dari rumah kembali ke rumah, tapi dengan praktis, dengan cepat. Karena kalau detil itu tak sampai selesai dan sampai jam 11. Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah, kita mau berangkat dari rumah masing-masing, pastikan kita semua sudah mandi wajib. Ya. Sudah mandi wajib. Dan niatnya kan itu mandi wajib. Dan niat itu tak dilapas pun tak apa. Karena barangkali ada yang ragu dalam bahasa Arab, kita niatkan mandi wajib. Ya. Yang kedua, kalau boleh kita mandi taubat. Pelan-pelan di rumah
mandi taubat. Mandalah kami, mandalah kami. Dalam perjalanan hidup kita dari dulu sampai hari ini, kita ada salah, silap, dosa dengan sesama, dengan orang tua, dengan suami, dengan istri, dengan tetangga, dengan para atasan kita, bawahan kita, maka kita mandi taubat. Setelah mandi taubat, ya, maka sebelum berangkat kita melakukan 3 sholat. Pertama, di rumah kalau bisa sholat wudhu 2 rakaat, niatnya aja beda, bacaannya itu juga. Yang kedua, sholat taubat, ya, sholat taubat itu juga bacaannya, niatnya aja beda, ya. Setelah Fatihah, Qul ya ayyuhal kafirun rakaat pertama. Yang kedua, setelah Fatihah Qul huwallahu juga rakaat pertama, itu aja. Beda niat tadi. Nah, kemudian memakai kain ihram, ya. Kita sudah memakai kain ihram dari Hotel Madinah. Nanti kita dibawa untuk menuju Madinah, menuju Mekah. Mungkin lebih kurang 12 km. Ada masjid namanya Masjid Bir Ali. Kita disinggahkan sholat di situ. Setelah sholat 2 rakaat baru kita keluar, masuk dalam bus, baru kita berniat umroh. Dan kondisi kita sudah berpakaian ihram semuanya, berniat umroh dipimpin oleh mutawif. Mungkin kalau saya dengan ibu, ya insya Allah saya pimpin. Kita berniat, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, labbaik Allahu umratan. Itu aja. Yang sahihnya sebetulnya itu. Yang ada begini, nawaitul umrah wal ihram lillahi ta'ala, itu adalah ungkapan-ungkapan ulama. Yang aslinya adalah labbaik Allahu umratan. Itu aja. Saya menunaikan panggilan umroh, ya Allah. Panggilanmu untuk beribadah umroh, ya Allah. Labbaik Allahumma umratan. Singkat saja, Pak. Adapun nawaitul umrah wal ihramtu lillahi ta'ala adalah perikaian ulama. Baik, setelah kita nanti pergi, bolehlah kita bertalbiyah sepanjang jalan itu. Ingat, jauhnya dari Madinah ke Mekah dari kurang 450 km atau diulang menjadi 500 km. Ya, agak jauh. 7 jam lah. Tapi jalan bagus. Jalan bagus. Jadi kurang 500 km jauh. Baik, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sepanjang itu kita banyak bertalbiyah, banyak berzikir, banyak berdoa. Semoga dalam perjalanan kita insya Allah aman-aman saja. Ya. Ya. Karena ada juga problem-problem. Apalagi kalau musim haji kan, kalau musim ikan satu-satu. Dan baik, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu sampai kita ke Mekah, pakaian ihram kita jangan diusir-usir. Kalau mau pipis, masuk aja dari toilet. Kemudian jangan sampai orang lain, termasuk laki-laki, melihat aurat kita yang sangat. Ya. Sesama laki pun kita harus jaga untuk kita. Sesama laki-laki, kalau di luar kena suci kan boleh. Nah, kalau kita sudah berihram, jangan sampai terlewat lutut. Laki-laki nengok kita, apalagi lain jenis. Begitu juga ibu-ibu. Nah, jadi jangan sampai lepas pakaian ihramnya ini sebelum kita melaksanakan kegiatan seluruh daripada rukun umroh. Kapan kita lepas pakaian ihram ini? Setelah kita bertahalul, Pak. Berarti dari Madinah kita pasang niat di Bir Ali tadi, menuju lagi 7 jam sampai ke Mekah, sampai ke hotel jangan kita buka. Kalau bukan pun di toilet, tapi setelah keluar toilet kita harus pasang balik. Dan jangan sampai kena najis, Pak. Jangan sampai kena najis. Hati-hati. Karena kita mungkin mengganti pakaian di toilet. Karena kita harus menyempurnakan pakaian umroh. Ya, keluar toilet bagus lagi balik, ya kan? Dan laki-laki tidak pakai peci, Pak. Laki-laki buka peci. Dan semuanya tidak pakai cadar. Pertanyaannya, bagaimana keadaan hari ini pakai masker? Arab Saudi hari ini sudah pakai masker, Pak. Ya. Tapi kalau Indonesia kembali sudah pakai masker, tahu, Pak. Jadi boleh bawa masker, Pak. Boleh bawa masker, bawa di tas luar lah ya, dari dalam sana. Nah, kalau memang kita suruh pakai aja, kita harus seminar, Pak.
Tapi kalau di Arab Saudi hari ini sudah berkat emas. Baik, kemudian Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita nanti istirahat di hotel, nanti dihimbau oleh mutawif, ayo Bapak Ibu kita rangkaian umroh selanjutnya. Kita kan sudah berihram tadi kan, ya. Kita akan melaksanakan yang kedua, yaitu tawaf di Mekah. Ya. Mudah-mudahan hotel kita dengan Ka'bah itu, dengan Masjidil Haram itu dekat. Tak pakai kendaraan lagi kan Bu, jalan kaki aja ya. Iya, jalan kaki aja. Insya Allah, ayo kita keluar, kita ke Masjidil Haram, ya. Ke Masjidil Haram. Kita melihat Masjidil Haram itu ada bacaannya, ya. Ya. Kemudian kita mau masuk masjid tetap kita harus pakai kaki kanan, ya. Apa bacanya? Itu bacanya. Ya. Di luar ya. Bismillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah li abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukakan padaku pintu-pintu rahmat. Ya, baru mengucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udzu salam. Boleh langsung ya zal jalali wal ikram, atau mau panjang boleh seperti imam. Allahumma antas salam minkas salam wa ilaika ya'udzu salam hayna rabbana bisalam wa adkhilnal jannata darus salam. Tabarak rabbana wa ta'ala ya zal jalali wal ikram. Tapi ibu jangan panik, bapak jangan panik. Ya, baca-baca yang singkat-singkat saja. Jangan nanti saya ragu bagi nanti bacaan saya tidak panjang tidak. Jangan. Semuanya adalah berkisar di sini Bapak Ibu. Yang penting niat kita tadi. Kan sudah hafal 7 macam tadi kan? Ya kan sudah hafal 7 macam tadi. Kita selesai kan insyaallah. Kalau baca panjang kan ini di leher nih. Kalau panjang kan ini di leher kan? Kalau agak bacalah sendiri, baca. Dan nanti kami akan bimbing juga nanti. Ya. Tapi kadang-kadang kami bimbing ini tak dengar di belakang, itu kalau masalahnya. Ya, tak dengar Pak. Jadi ini untuk jantung ya. Baik Ibu dimuliakan ya Allah. Kita pasang niat untuk bertawaf. Apa niat kita? Bismillahi wallahu akbar. La ilaha illallahu wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallahu wallahu akbar. Ini namanya, ini batu lengkung ini hijir Ismail. Di sini ada penciuran emas. Ya, di sini nanti setelah kita tawaf, insya Allah saya bawa ibu di sini. Di sini ada pintu nih. Sini tempat kita masuk. Di sini bawa penciuran emas. Boleh kita sholat mutlak. Boleh kita sholat hajat. Boleh sholat apa yang kita inginkan di sini. Ya, di bawah penciuran emas tadi. Baru kita keluar. Tapi setelah tawaf ya. Nah. Kemudian ini namanya sudut Iraki, sudut Irak, karena sejajar dengan Irak. Ini namanya sudut Syamsi, karena lurus dengan negeri Syam. Ya, ini sudut Syam. Ya, dua sudut ini kita tidak ada baca, tapi kita langsung tawaf, jangan sentuh, tawaf, jangan sentuh. Ya, subhanallah alhamdulillah. Setelah sampai sejajar dengan sudut ini, sudut Yaman, baru kita membaca doa sampai di sudut Hajar Aswad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu aja. Rabbana atina fid dunya. Kalau belum sampai ulangi aja. Kalau Rabbana waktu kita membaca talbiyah tadi ada sambungannya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafur ya alamin. Itu adalah doa ketika bertalbiyah. Tapi kalau sini lurus saja. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ulangi karena agak jauh ini kayak sini. Ulangi aja Bu. Sampai di sini. Nah sampai sini sejajar itu kita mulai tawaf yang kedua. Begitu selanjutnya. Ya, jadi baca-bacanya itu aja yang pokok. Adapun masing-masing ya silakan Ibu baca 3, silakan. Ya, jadi bacanya itu aja lah. Jadi 2 bacanya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dari sini kemari Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Oh iya. Kalau sampai di sini kita membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Tapi tak boleh dihitung. Ya, tadi gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim itu aja. Ya, satu kali baru kita berdoa. Nah, kalau di sini baru kita kecut.
Bismillah Allahu Akbar. Kalau boleh 3 kali. Bismillah Allahu Akbar. Ke sana dulu ya baru mari. Bismillah Allahu Akbar. Bismillah Allahu Akbar. 3 kali ya. Karena sini Allahu Akbarnya ada tapi tidak dihitung ya. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala, saya izin kembali ke tempat. Salat sunat tawaf 2 rakaat. Itu juga ayatnya, itu juga surahnya, cuma niatnya beda. Setelah Fatihah rakaat pertama kita baca Qul ya ayyuhal kafirun. Setelah Fatihah yang kedua kita baca Qul huwallahu. Itu aja. Niatnya beda bahwa sholli sunat tawaf rakaat ini lillahi ta'ala. Karena sendiri ya tak berjamaah sendiri. Di belakang sana, di belakang makam Ibrahim itu, ya. Dan sebaik-baik kita bertawaf, kita jangan masuk tawaf di celah-celah Ka'bah dengan makam Ibrahim. Berdapat di luar makam Ibrahim. Ya, nanti kita praktekkan. Baik itu dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah 7 kali tadi sholat di sana, baru kita pergi minum air zam-zam. Minum air zam-zam, dan setelah kita minum, kalau dapat kita usaplah kepala kita. Kalau saya suka karena sunnah itu basahkan, bukan diusap. Kalau usap kan tak basah kan? Tak apa enggak, kalau basah dibasahkan aja air zam-zam. Itu yang kita minum air zam-zam 2 pendapat ulama. Ya, Pak Bu, minum air zam-zam sunnah berdiri. Boleh. Kata ulama lain, sekarang tak usah berdiri dulu aja, boleh silakan. Tapi ketika nanti ada melihat minuman zam-zam berdiri, tak usah kita usik karena itu adalah juga sunnah. Boleh minum air zam-zam dengan kita berdiri. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an. Apa lagi? Wa shifaan min kulli da'in wa saqamin. Ya, wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yuk sama-sama lah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ada buku halaman 64. Coba. Kalau ada buku halaman 64. Kertas salah. Ya, jawab bismillahirrahmanirrahim. 63. Tetap bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yuk, sekali lagi. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sekali lagi dibaca. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya. Setelah itu baru kita pergi balik lagi tadi tempat waktu kita masuk, pergi menuju gunung atau bukit Sofa. Ya, di Sofa di sana kita melakukan sa'i. Ya, sa'i kita berniat di sana dan berdoa menghadap ke Ka'bah. Di situ ada doanya. Ya. Setelah kita bersa'i nanti di tengah perjalanan itu 2 lampu hijau. Di antara lampu hijau itu bagi laki-laki disunahkan lari-lari kecil. Ya Pak ya. Sampai kita di lampu hijau, laki-laki disunahkan lari-lari kecil. Kalau itu sesuaikan saja. Ya, lari-lari kecil. Kemudian sampai di sana nanti kita membaca Innas Safa wal Marwata min sya'airillah. Innas Safa wal Marwata min sya'airillah. Sampai sana baru kita bilang nanti Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, wala haula wala quwwata
illa billahil aliyil azim. Sampai sana itu sudah satu. Kemudian dari Marwah nanti kemari sudah dua. Dari Marwah ke sana lagi sudah tiga. Begitu nanti sampai ke tujuh, akhirnya kita selesaikan di Marwah. Setelah Marwah nanti kita bertahalul, menggunting rambut. Kita digunting oleh orang yang sudah digunting orang. Tak boleh kita gunting langsung lah sebaiknya. Ya, jadi biar kami dulu minta gunting dengan orang yang sudah sana, baru nanti saya sudah, baru bapak-bapak saya gunting. Begitu juga ibu-ibu perwakilan, minta gunting dulu dengan ibu ke sana. Setelah ibu digunting, barulah jemaah yang lain ibu-ibu gunting. Ya, dan oleh kami laki-laki sunnah nanti kalau sudah mau pulang, sudah berkali-kali umroh, ya, karena boleh umroh lagi pak. Ya, 5 hari waktu boleh umrah, tapi 1 hari boleh umrah. Kita mengambil niat itu di luar tanah haram, di tanah halal, namanya di Tam'in. Tam'in itu sekitar 5 kilo lah dari Masjid Haram. Kita terus sana pakai bus, ada bus sendiri nanti, ya. Sehingga kita nanti setelah umroh kita sendiri, kita bisa mengumrahkan mak kita mungkin, atau badan umroh orang tua kita atau siapa mungkin. Kita pergilah mengambil niat lagi di tanah halal. Ya, di Tam'in namanya terdekat, baru kita masuk lagi melaksanakan umroh sebagai kita di Imam. Baik, pun yang Allah Subhanahu wa taala. Ya, udah jam berapa sekarang? Jam 10. Baik. Ada 2 sesi praktik. Praktik untuk bagi laki-laki memasang kain dan penutup bahu. Kemudian nanti kita praktek untuk bersama-sama melaksanakan tawaf maupun sa'i. Itu aja nanti. Setelah itu nanti kita istirahat. Sampai sini teorinya ada kira-kira yang perlu ditanyakan Bapak Ibu silakan. Teori ini ada kira-kira yang perlu ditanyakan silakan. Sekali lagi saya sampaikan, saya tegaskan, soal bacaan tidak ada bacaan tertentu selain yang telah saya sampaikan tadi. Ya, walaupun ada dalam sini, itu adalah tambahan rangkaian-rangkaian para ulama supaya ya dibaca juga mengenai kita. Tapi jangan kita merasa kurang nyaman seandainya bacaan kita sedikit. Yang sudah kita ulas tadi itu, itulah dia sebagai bekal kita. Itulah saja dilancarkan sana. Ya, kalau tak percaya barangkali mungkin ada media, buka media juga. Ya, itu aja. Yang penting niat kita lah yang harus mentok betul. Ya kan? Kalau rangkaian kan kita bisa melihat orang, melihat engkau di mana sebagainya. Baik, ada pertanyaan dalam teori ini? Kalau tak ada kita praktek, ya silakan. Ya. 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 Ya, maka pertanyaan Bapak, bahwasanya kita wajib berwudu dalam beribadah hanya 2 Pak. Ya. Berapa ya? Kalau sambung lagi sekarang. Ada 2 ibadah yang wajib dalam wudu. Kalau tak wudu tidak sah. Yang pertama sholat. Sholat apapun juga wajib. Yang kedua tawaf. Wajib wudu. Persoalannya tawaf ini kan satu-satu nih. Satu dengan lain murid. Ada ulama mengatakan berubah mazhab. Oh tidak. Jumhur ulama mengatakan tak perlu merubah mazhab. Karena dalam kondisi darurat syariah, sepanjang kita bersentuh kulit dengan bukan muhrim dan lain jenis, itu tidak dianggap membatalkan wudu kita. Kecuali buang angin. Kalau buang angin tak dapat tidak, wajib keluar dari barisan, pergilah ambil air wudu. Ambil air wudu, boleh juga pakai semprot. Maka jangan kita tak punya semprot, bekal semprot. Semprot itu. Penuhkan segini, bawa di tentengan itu, karena ada tempat sandal kita nanti Pak. Ya. Daripada kita di tempat sandal Bu. Tak ada, ya bawa masing-masing tempat sandal, tempat sandal. Ya. Sandal di mana-mana kita ada. Kita sangat terus sandal. Ada tempat itu ya. Ya. Dan kemudian di situ ada botol air yang bisa disemprot. Nah,
Jadi kita karena jauh nih Pak, tempat WC jauh. Memang air Zam-Zam mungkin dekat, memang dekat. Tapi kan kita ini agak repot. Nanti terlalu jauh ketinggalan kita. Ya kalau memang kita tak ragu macam mana selanjutnya nih. Apalagi kalau banyak orang kan kita ketinggalan kawan atau mana kawan itu. Nah, jadi cepat dengan itu saja. Kemudian pakai ini lah. Macam itu biasa tak disebut. Kanan dulu. Begini sebut. Baru ini buka, baru tangan, ya. Baru ini, baru kaki itu aja. Yang wajib aja. Rukun wudu hanya 6. Ya, 4 yang wajib dilakukan. Rukun wudu hanya 6, tapi yang dilakukan ada hanya 4. 6 itu yang pertama adalah niat. Niat aja kan, tak nampak kerja kan. Nah, kemudian terakhir itu tertib. Itu aja kan. Nah, yang 4 ini yang tengah-tengah pertama mencuci wajah. Mencuci tangan sampai siku. Mencuci kepala, mencuci mata kaki. Itu aja, Pak. Yang disembur air tadi itu 4 aja. Wajah, tangan siku, baru kaki, kanan, kiri. Udah selesai. Kalau memang yakin kita udah kena semua, tak perlu 3 kali. Sekali pun boleh, ya kan? Nah, sekali pun boleh. Nah, kemudian kita kembali. Tadi anggaplah kita batal sudah dalam tawaf ketiga. Batal pula di sana. Nah, kita keluarlah tadi, ambil di bawah tempat kita berwudu. Kita tawaf untuk memulai lagi, jangan mulai tempat kita batal. Mulai lagi di sudut Hajar Aswad. Mulai dari pangkal, Pak. Tapi tetap dilanjutkan. Kalau memang tawaf yang ketiga, tawaf 1, 2 itu tak batal. Yang batal hanya yang ketiga, berarti kita ulangi dari sudut Hajar Aswad. Dimanapun kita batal, jangan kita mulai di sini pula. Mentang-mentang di situ, aku juga nyambung lagi lah. Tidak ada. Tidak ada. Ada kembali ke sudut Hajar Aswad. Ada lurus, lampu hijau tadi itu. Ya Pak ya. Jadi tidak mengambil untuk melanjutkan tempat kita batal tadi, tapi mengambil dari kita tempat berniat awal. Nah, tapi tinggal menyambung yang ketiga aja. 1, 2 itu tetap sah. Mantap pertanyaan. Ibu ada pertanyaan? Ada praktek kita. Pertanyaan? Bapak-bapak yang ada kain bolehlah kita praktek coba. Tapi kan ini simple aja nih. Tapi kadang susah-susah tenang juga. Izin saya buka jaket. Izin biar praktek langsung ini sombong dibuka Pak ya. Bukan melihat mudanya saya, tidak. Cuma begitu. Kalau saya pendek, jadi bolehlah saya lipat sedikit sini. Tapi saya tak lipat. Tapi kuncinya jangan sampai di bawah mata kaki ujung bawah tuh. Ya, apa betul ya? Nah, harus di atas mata kaki Pak. Jadi kalau tahun dulu kita dengar bahwa orang yang pakai celana cingkrang itu DJ, ketika macam ini kita harus ikut yang cingkrang lah. Mau tak mau Pak? Jadi model pertama boleh begini ya, begini. Anggaplah ini sebetulnya ini saya tak pakai pakaian sekarang nih dalam anu ya, karena tak boleh satu handai pun pakai yang lain bagi laki-laki Pak. Ya. Jadi kalau pakai ihram ini suruh atau pakai handuk dulu kan. Nah, ini kan kita pakai ini di Madinah nih, Pak. Ini kita pakai di Madinah nih, Pak. Madinah. Di hotel, di kamar kita. Ya. Jangan sampai lupa lepaskan pakaian dalam tuh. Ya, tak sah. Ya, dah. Ini agaklah udah telanjang Anggap lagi tuh. Tangan kanan saya ini paskan aja ujungnya, ini abaikan, ya Pak. Saya kanan pendek ya, abaikan. Sedikit sini, berkecam sini. Baru balik.
Ini udah kencang nih, tak pakai sabun pun tak apa. Saya paling risih pakai ini. Dan dulu ini kan perut makan tak sedap. Saya tak pakai ini. Tapi kalau aku pakai itulah. Itu ya. Ini tak apa-apa dah. Jauh tidak. Lagi pun tak mungkin kita begini. Tak ada kita ada. Tak ada. Begini aja kan? Tak ada kan? Ada bu, tak ada kan? Ada. Itu satu. Itu satu ya. Tangan kanan dipaskan aja, ujungnya satu. Kemudian yang kedua, ini pilih pada satu ini. Yang ini ujung ini paskan aja. Begini Pak. Rapi kan? Boleh juga. Itu tak nampak enggak? Ini ada lagi. Ada model kain biasa Pak? Ada model gini aja. Ini boleh juga. Ini macam biasa aja nih. Lebih baik. Yang paling bagus yang pertama tadi. Yang pertama tadi aja Pak. Yang pertama ini masukkan sini. Ketikkan ini. Itu Pak. Simpel aja. Kemudian ini bahkan sama panjangkan aja. Panjang. Ini diselit di sini Pak. Kalau kita mau bertawaf, ini wajib nampak. Ini tak pakai baju kan? Ini wajib nampak. Jadi ini kita lempar ke belakang. Lempar ke belakang. Ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini. Kenapa kita buka ini? Supaya kita Bismillahirrahmanirrahim. Setelah bertawaf, tutup ini. Minum air zam-zam, sholat sunat kita gitu. Udah begini kita Pak. Sampai kita sa'i, begini aja. Ya, sangat tawaf aja dibuka. Gini aja. Baik, itu sudah Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita lihat dulu. Siapa praktek Pak? Siapa praktek? Pak Imam? Coba. Bawahi. Bawahi. Kalau bawahi ini sedap nih makanya nih. Ya, langsung Pak. Belakang aku Pak. Kita masukkan ke dalam biar rapi. Boleh gitu? Boleh Pak. Dulu. Kalau mau pakai sapu, itu aja boleh pakai sapu. Pakai sapu Pak. Tapi kalau pakai sapu digulung. Ini Pak, coba nih Pak. Gulung aja Pak. Ya, hasilnya udah oke lah. Mantap. Coba gini Pak. Woi, aman. Ya, di atas kaki. Macam channel kita. Di atas kaki.
Samakan panjang. Bahkan kalau dapat lebih panjang lagi. Selitkan Pak kalau bisa. Nah, selitkan. Tarik, tarik. Ah, lepas. Ah, gitulah. Boleh, boleh. Kalau karena bapak tinggi, kalau memang apa, sebelah sini harus panjang, panjang lagi coba sebelah. Yang tangan kanan bapak panjangkan aja. Ah, yang penting ada yang sini. Ah, dah. Ah, kan lebih banyak yang di belakang kan. Itu tanpa apa Pak? Itu sini tak pakai kan? Dah. Memang habis. Memang habis. Memang habis. Jadi kalau wanita tak pakai, enggak. Wanita macam itu aja. Wanita tak kena, kita aja kena. Tapi balik-balik tadi, ini video nih. Itu ya. Balik-balik tadi Pak, sikit pun tak ada. Padahal wanita nyenggol awak, kita senggol dia, sikit pun tak ada. Karena niat tadi Pak. Tapi coba kita ada halal. Jangan sang Pak Mat bahaya. Mantap. Foto dah. Ah, sokok buka. Oh, begitulah. Ah, itu asli itu. Siapa lagi? Satu lagi. Oh ya, setelah itu Pak, setelah tawaf kita mau sholat atau sa'i. Tutup sini, naik ke atas. Iya, boleh dianukan ke belakang. Oh, itu dia. Ah, waktu sa'i itu, ya. Waktu sa'i. Hah? Tak apa-apa. Simpel aja, ganteng. Ya. Baik. Siapa lagi? Mau coba? Pak. Pak. Pak coba, silakan Pak. Silakan. Iya, yang penting ketika agak buka kaki, atau buka dia, itu aja. Rekayasa kita pun boleh Pak, yang penting tak buka dia. Nah, ini rapi. Sudah oke tuh Pak, mantap. Yang di atas lagi. Nah, ini rapi nih, Pak, bagus fotonya. Sama Pak Ali tadi. Dia panjang sana sedikit Pak. Yang penting bisa selit. Ah, ini mau tawaf. Lempar ke belakang. Ah, ini tawaf. Dah, foto. Oke, setelah tawaf lagi. Setelah tawaf, naik ke belakang. Ah, untuk ke belakang. Oke, sa'i gitu. Dah, foto lagi. Dah. Baik Pak, kita sekarang mau bertawaf. Di situ agak sempit mungkin ya, kita sini ya. Sini. Maaf Bu, boleh ke sini Bu? Baca apa-apa, barang boleh lewat sini. Ya, itu aja. Itu aja. Itu rumah dulu. Ya. Ya, nanti udah tengah-tengah di sana nanti. Dia Pak, gitu Pak. Peman di belakang sana. Nanti di buku ini diapit. Di bawah, dia Pak, ikut Pak. Tahu masuk ya? Ya. Dia Pak, ini sudut hanya aswad, tapi kebetulan orang yang buat ini di bawah belah, di sini
kita tak dapat seperti itu, kita mulai niat, lihat lampu hijau itu sejajar dan sudah. Bagusnya di mana kita posisi berniat tadi, kalau dapat sejajar itu juga. Jangan pertama kita mulai sini, kemudian kedua mulai sini atau mulai di sini. Kalau dapat ya sejajar lah kan. Untuk Hajar Aswad dengan lampu hijau. Setelah itu kita begini, jangan begini, jangan menghadap, mereng aja. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Baru yang lain disusun juga. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ini apa? Ini masing-masing. Ini masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Iya Pak. Ya maksudnya itu. Dia kan mengadoi tahu kan. Tapi masa kita Bismillahirrahmanirrahim. Atau di dalam hati itu aja. Tidak boleh Pak, sebut. Ya, buat. Tidak, ikutkan. Ya. Buat. 3 kali bagus. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ini kan boleh lewat ini tapi tak usah lewat di luar sini. Ini hanya mata Ibrahim. Subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar. Dan boleh doa yang lain sesuai dengan keinginan Bapak Ibu. Dan boleh membaca Al-Quran, boleh membaca Al-Quran langsung atau boleh menghafal Al-Quran, boleh. Subhanallahi. Ini abaikan aja, jangan dipegang ya. Subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha wallahu akbar. Allahu akbar, tapi jangan dikejut hijau. Allahu akbar. Baru Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kata panjang, doa pendek. Ulang lagi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sudah sampai lagi. Kita yang kedua, bismillahirrahmanirrahim. 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 Subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar. Dan bacalah. Boleh apa syarat? Boleh baca kita. Ya Allah ya Tuhan kami, terima kasih ya Allah, kami bersyukur kepada ya Allah terdatang di dalam suci ya Allah di Ka'bah tempat kami yang kami dibuka dengan ya Allah. Ampun dosa kami ya Allah, maafkan kesalahan kami ya Allah, ampun dosa keluarga kami ya Allah. Langsung aja. Nah, sudah belum pergi sampai sini. Sudah sejarah yang ini. Allahu Akbar, jangan dikejut. Baru kita berdoa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibu udah berapa dah? 3 kali ya? Itu udah 3 kali dah. Di sini mulai Ibu. Berdua ya? Oh iya, ya 2. Kami 3 ya? Kami 3 ya? Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tapi ini Pak ya, kita tak berhenti. Banyak orang mengalir dulu. Langsung aja. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Biasanya pandai kita keniru nih. Pandai keniru nih. Biasanya harus ada cincin atau apa, ada karet. Karena kita keniru undang-undang ke-7 ke-8. Nah, harus ada tasbih juga. Jadi berdoa di sini sesuai dengan doa Bapak yang minta, doa saja. Boleh sesuai dengan buku silakan. Kalau tidak pun lebih asli sesuai dengan kita. Allahu Akbar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang keempat, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Pokok minta doa bahasa kita pun boleh. Ya Allah, saya punya usaha ini. Ya Allah, murahkannya rezeki kami dengan itu ya Allah. Minta aja. Ini.
Zamzam. Ya. Nah, usul ini sudah tertawafi rakaat ini. Tawafi Pak. Tawafi. Sudah tertawafi. Ini juga yang terlalu. Jadi sudah tertawaf. Rakaat ini lillahi ta'ala. Makmuman kan ini. Dah selesai kan? Ayatnya? Oh iya, itu aja tuh. Itu aja terus. Dalam kitab pun gitu juga. Dah. Lepas itu boleh lewat sini kita cari air Zamzam. Itu bahkan banyak juga minum. Yang boleh sambil berdiri tadi baca doa itu. Setelah minum baru kita usap kepala. Baru nanti kita ikut mutawid menuju ke Bukit Safa. Ya, untuk melakukan sa'i. Nah, setelah sa'i 7 kali putar, itu baru kita tahalul, sudah selesai. Sudah selesai kita kembali ke hotel, barulah kita tanggal ini pakaian ihram kita. Ya, setelah sampai ke hotel, baru tanggal ihram kita dan semua larangan umroh sudah halal semuanya. Jadi waktu di Madinah itu kan? Di Mekah. Di Mekah. Jadi setelah sampai di hotel Mekah kita, tadi dari Madinah kan kita ke hotel dulu. Sudah servis-servis pakai yang udah lapor, tapi pakai kitab itu kita dibimbing oleh mutawif untuk melaksanakan rangkaian ini. Setelah itu nanti selesai, setelah tahalul, baru kita pulang ke hotel, lepaskanlah semua pakaian ihram kita, baru pakaian biasa. Semua rangkaian ini, apapun tadi larangannya sudah boleh, sudah halal. Maaf ya, kalau bawa suami istri silakan. Boleh. Karena sudah iya. Dan setelah itu nanti subuh mandi lagi. Setelah itu subuh mandi lagi, kita pergi lagi ngambil niat umroh untuk siapa umpamanya. Nah, kita keluar 5 kilo tuh pakai bus, kita catat niatkan umroh untuk siapa kita kerjakan. Di Tamkin itu dekat. Kita bawa nanti, kita pasang niat sana ada juga masjid, kita sholat ihram di sana. Baru kita lakukan seperti tadi lah. Karena 5 hari mungkin, jadi bolehlah. Kalau memang telat kita siapa entah badal orang tua, ayah kita, ibu kita atau siapalah. Itu Ustaz, itu sendiri masing-masing atau dikoordinasi? Dikoordinir lah. Nah, dikoordinir. Kita kompak aja besok. Siapa yang ini membadalkan? Membadalkan. Tapi yang kita badalkan itu yang memang tidak sesepuh kita yang pernah menolong kita dulu. Yang hari ini tak mungkin lagi bisa pergi karena sakit ataupun meninggal. Terus kita benar-benar atau siapapun pernah menolong kita dulu, kita badalkan. Artinya kita jangan istirahat saja. Pasal orang ke sana banyak duit, kita pasar Pak. Makanya ada istilah haji pasar duit, selalu pasar. Haji apa lagi? Kamarudin, di kamar aja. Ada Safarudin, jalan terus. Safar kan jalan. Haji Safarudin, Pasarudin, Kamarudin. Safarudin juga sabar aja. Baik, ada pertanyaan Bapak Ibu? Kalau untuk sa'i tak latihan pun tak, pada rasanya. Sa'i kan cuma dua aja, dua tujuan. Tak kamu putar. Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal